kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudara di rumah. Malam ini kita berjumpa lagi dalam renungan malam menjelang istirahat. Sebelumnya kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua pengalaman di sepanjang hari ini dengan kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungannya. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, karuniakanlah kepada kami suatu hati yang bijaksana untuk dapat membaca dan mendengar renungan firman-Mu pada malam ini, agar kami diberi hikmat pengertian dan dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat. Kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa itu. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu ilustrasi yang singkat tetapi syarat dengan makna. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara, sebuah giwang atau anting yang dipakai oleh seorang perempuan harus dipakai dan dilihat dalam keserasian seluruh anggota tubuhnya. Supaya apa? Supaya tubuh itu kelihatan indah dan menarik. Bagian-bagian yang tidak bagus atau tidak indah dari anggota tubuh si pemakainya akan kelihatan indah dan menarik bila mana ia memakai giwang atau anting itu. Ilustrasi ini mau mengatakan demikian juga kebersamaan atau persekutuan di tengah-tengah jemaat harus dilihat keberfungsiannya dengan semua anggota tubuh atau semua di dalam semua, sehingga bagian-bagian tubuh yang tidak bagus, yang tersembunyi akan kelihatan serasi dan indah bila mana dilihat oleh semua bagian anggota tubuh yang satu itu. Apa yang mau disampaikan adalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus menyampaikan kepada jemaat bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting. Persekutuan itu jauh lebih utama. Karunia-karunia yang dimiliki oleh semua anggota jemaat hendaknya dipakai dalam rangka saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga seluruh anggota tubuh menunjukkan keberfungsiannya secara baik dan secara indah. Itulah tubuh yang sehat dan bukan tubuh yang sakit. Semua di dalam semua harus berfungsi secara sinergi. Bahasa roh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah sesuatu yang bersifat individual, yang bersifat pribadi. Bahasa roh tidak membangun iman kebersamaan, tidak membangun iman persekutuan, tetapi bahasa roh justru menjadi penting oleh si pemakainya, si penggunanya, dan orang-orang yang mempergunakan bahasa roh cenderung membawa dia kepada bahaya penyesatan, membawa dia kepada suatu pencobaan. Karena sesuatu yang sifatnya individual, yang menunjuk pada diri sendiri, berbeda dengan orang lain, akan membuat orang itu menjadi sombong, sombong rohani, sombong iman. Mereka yang merasa memiliki bahasa roh
akan menganggap dirinya memiliki reputasi iman, reputasi rohani yang lebih tinggi daripada saudara-saudara yang lain. Berbeda dengan karunia-karunia yang lain yang dimiliki oleh warga jemaat di tengah kebersamaan atau kepersekutuan, bahwa karunia-karunia yang ada itu justru digunakan, dimanfaatkan untuk membangun dan saling melengkapi di dalam jemaat. Contoh yang sederhana adalah ada anggota jemaat yang tidak bisa berkhotbah, tetapi dia bisa berdoa. Ada anggota jemaat yang tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan di dalam jemaat secara full karena tugas, karena pekerjaannya, karena kesibukannya, tetapi dia bisa membantu, dia bisa mendukung secara finansial. Artinya apa? Kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Kekurangan yang satu menutupi orang-orang yang mempunyai kelebihan yang lain. Disinilah pentingnya persekutuan dan kebersamaan. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, rasanya perlu di dalam pelayanan, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan bergereja, kita mencari bentuk-bentuk yang baru, pola-pola yang baru. Kita mencari bentuk-bentuk pelayanan yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, dalam rangka memberdayakan semua karunia potensi, kekuatan yang dimiliki oleh jemaat. Sehingga yang dibangun bukan individual, bukan pribadi, bukan diri orang itu, tetapi yang dibangun adalah kebersamaan itu sendiri. Kalau semua anggota tubuh berfungsi secara serasi, secara sinergi, maka kebersamaan itu menyatakan kemuliaan, keindahan dari semua anggota tubuh. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada masa pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan ini, rasanya perlu bagi kita untuk mencari pola yang baru, bentuk yang baru. Bagaimana pelayanan itu dapat berlangsung dengan baik. Bagaimana pemberitaan Injil tentang karya keselamatan Kristus yang selama ini diberitakan dari mimbar-mimbar gereja, tapi kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menghadirkannya, tapi pewartaan karya keselamatan Kristus, Injil yang adalah kabar baik, itu jauh lebih penting. Ketika orang mendengar kabar baik, ketika orang mendengar kabar Injil, ketika orang mendengar berita keselamatan, maka orang akan melihat kedahsyatan karya Allah. Orang akan menyaksikan perbuatan karya Allah yang hebat dan luar biasa. Dan yang akan dimuliakan adalah Tuhan yang berkarya atas semesta. Allah yang berkarya lewat alam ciptaannya. Allah yang tetap berkarya di tengah kondisi yang sulit ini lewat pelayanan yang lebih inovatif, lebih kreatif, mencari gagasan-gagasan baru
di mana Injil tetap dibahasakan, Injil tetap dikomunikasikan, bukan menurut bahasa kita, tetapi menurut bahasa saudara-saudara kita, sehingga mereka melihat karya Allah, perbuatan Allah yang besar dan luar biasa itu. Marilah kita meminta hikmat, kita meminta kebijaksanaan daripada Allah, supaya Allah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk terus memasyurkan Injil Yesus Kristus, untuk terus melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja ini, menurut cara-cara yang lebih kreatif, lebih inovatif, mencari pola-pola baru, sehingga Injil tetap didengar dan disambut oleh banyak orang. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar dan menyambut kebenaran firman-Mu. Di tengah masa-masa yang sulit ini, tidak menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja Tuhan dalam rangka pemberitaan Injil Yesus Kristus, supaya orang-orang lain, supaya masyarakat di sekitar melihat karya Allah yang luar biasa, sehingga mereka mengalami dan melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kendatipun mimbar-mimbar gereja masih tertutup, tetapi Injil tetap dimasyurkan, diberitakan dari tiap-tiap keluarga, diteruskan di tengah-tengah masyarakat di sekitar dan didengar oleh dunia ini. Dan orang lain akan memuji, akan memasyurkan nama Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih ya Bapa. Dengan demikian maka firman-Mu memotivasi kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus untuk tetap berperan, tetap berkiprah, tetap terlibat dalam partisipasi yang nyata di tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat GBI Sibaot ini, lewat karya yang sederhana tetapi sungguh-sungguh nyata dan berfungsi dalam rangka menyaksikan Injil Yesus Kristus melalui karunia-karunia yang dimiliki oleh semua warga jemaat, sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi, saling membangun, saling menopang. Dengan demikian maka persekutuan dan kebersamaan ini akan menjadi semakin kuat. Kami berdoa ya Bapa untuk masyarakat Indonesia yang pada saat ini, pada hari-hari ini masih menghadapi kesulitan yang luar biasa akibat dari dampak pandemi COVID-19. Di mana-mana orang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami penderitaan yang berdampak dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, baik mereka yang di PHK, yang harus dirumahkan. Kami mendengar bahwa ekses dari pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan sesuatu yang bersifat virtual. Orang-orang, kelompok-kelompok saling memfitnah, saling mengadu domba. Di berbagai tempat terjadi prank yang membuat situasi dan kondisi bangsa kami seolah dalam keadaan yang tidak kondusif. Terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat kami saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat, marifat, dan akal budi, memberikan pengertian, kebijaksanaan, bahwa sesungguhnya situasi yang dihadapi oleh bangsa ini tidaklah demikian. Seandainya seluruh rakyat Indonesia menyikapi kondisi yang sulit ini dalam kearifan, dalam kebijaksanaan, dalam hikmat dan penuh dengan pengertian, dan itu tercermin dalam sikap yang disiplin, yang tertib,
yang taat dan mengikuti semua ketentuan yang dibijaki oleh pemerintah, sehingga ke depan kami berdoa, ya Tuhan, Corona COVID-19 ini semakin hari akan semakin melandai dan banyak orang yang dipulihkan. Kami berdoa untuk warga jemaat satu berikut satu, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat. Kami mohon jamahan, urapan dan kuasa ilahi-Mu, ya Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada malam ini dan mereka memanggil menyerukan nama Tuhan, Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan mereka, supaya mereka mengalami kekuatan yang baru dan dipulihkan dari penderitaan sakitnya. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Francisca Todindatu, untuk Saudara Denny Boy Maulete. Kami berdoa untuk Saudara Yohanes Makanmoneng yang sedang di dalam proses perawatan. Kami berdoa dan menggumuli supaya kuasa Tuhan nyata di dalam penderitaan sakit mereka, dan mereka melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan, sehingga mereka berangsur-angsur mendapatkan kembali kesehatannya sebagaimana sedia kala. Kami berdoa untuk keluarga Suherti Redi, berkenaan telah dimasukkan dalam kemuliaan surgawi Oma Margareta, mama atau ibu mertua dari Bapak Suherti Redi yang telah Tuhan panggil pada pagi hari tadi di Banjarmasin. Kami mendoakan keluarga yang berduka cita. Kami bisa merasakan bagaimana anak-anak cucu harus kehilangan orang tua yang mereka sangat kasihi, yang sangat berkesan dan berharga dalam hidup mereka. Kami mohon kekuatan iman dan penghiburan yang sejati, supaya mereka tidak larut dan tenggelam dalam rasa duka citanya, dan dapat melihat adanya suatu harapan yang lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk semua sarana dan kawan-kawan dari Komisi Inforkom dan tim multimedia, para petugas, baik pemandu lagu dan organis dalam penyelenggaraan ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah hari raya gereja, ibadah-ibadah Pelkat yang terus berproses dalam rangka mencari suatu kreasi dan pelayanan yang lebih inovatif, supaya pembinaan rohani bagi warga jemaat baik secara umum maupun secara kategorial tetap terlaksana dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan beserta Bapak Ibu, Saudara di rumah. Terima kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan?